وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita lanjutkan kajian mental juara di halaman 45. Beberapa kendala meraih mentalitas yang tinggi. Kita tuh kalau mau jadi jawara atau juara dan punya mental yang kuat dan tinggi, itu ada beberapa kendalanya. Kendala yang kita bahas kali ini insyaallah yaitu menyebut-nyebut kebaikan dan mengungkit-ungkit pemberian. Ini kalau kita punya mental seperti ini berarti kita belum bisa menjadi mental juara, nggak bisa. Ya, dikatakan oleh penulis hafizahullah di antara manusia ada orang yang apabila memberikan sesuatu, menyampaikan nasihat atau menyumbangkan kebaikan, maka dia mengiringi semua amal soleh itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerimanya, berbuat lancang kepada penerima kebaikannya, dan menghitung-hitung bantuan yang telah diberikannya. Nah ini perhitungan. Menyebut-nyebut kebaikan merupakan budi pekerti yang tercela dan perbuatan yang buruk. Allah Ta'ala melarang kita berbuat demikian melalui firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian tubtilu sadaqatikum, merusak pahala sedekahmu. Dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, al-man. Al-man itu ngungkit, dan itu dosa besar. Wal adha, dan nyakitin perasaan penerima. Ngungkit itu kan berarti kan pemberian telah berlalu, tapi diungkit. Ada nyakitin. Jadi orang ini memang sedekah, orang ini nolong, tetapi setelah dia nolong dia ngungkit. Atau dia menolong kemudian dia melucuti, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti pihak penerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan termasuk dosa besar, karena dalam hadis berikut kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Dikatakan oleh para ulama maksudnya tidak diajak bicara baik-baik, karena tidak diampuni orang ini itu. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, mereka ini kayaknya enggak ada baik-baiknya nih. Mereka pasti merugi. Itu buku mental juara. Beli di mana tuh? Oh, udah punya, alhamdulillah, masya Allah. Oh, karena nggak tahu kapan, udah lama ini. Ini nggak ada lagi nih. Ini langka, udah di pasaran langka mental juara ini. Iya. Jadi antum masya Allah beli buku yang akan langka ya. Mereka ini kayak merugi ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan celananya melebihi mata kaki. Jadi isbal itu nggak semudah masalah khilafiyah dan seterusnya. Lihat ini loh, gampang banget. Orang yang menjulurkan musbil, dia mau mata kaki. Siapapun itu, mau syekh, mau ustadz, mau ulama, ya kalau musbil sengaja maka terancam. Wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Tiga itu. Isbal, padahal seolah-olah ringan ya. Siapa di antara jemaah atau tetangga antum yang gak isbal?
Ustadznya isbal. Abu Bakar. Abu Bakar. Iya, berdalil selalu dengan itu. Padahal orang yang berdalil dengan itu nggak pernah kedodoran. Ya. Kalau yang kalau riwayat yang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika ada seorang pemuda datang menjenguknya itu, ketika pemuda itu pulang, Umar kemudian menegur bahwa pemuda itu isbal itu sahih. Anda lupa kau itu. Anda tahunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ada seorang pemuda isbal. Kata Abdullah bin Mas'ud, irfa, angkat. Pemuda itu jawab dong, ngebales gitu. Wa anta ya ibn Mas'ud, irfa. Kurang ajar nih orang. Dan kau juga mau Mas'ud. Jadi ternyata Ibn Mas'ud juga kainnya julur ke bawah mata kaki. Apa kata Ibn Mas'ud? Amma ana fa ana al-imam. Saya ini adalah imam. Saya punya kekurangan di betis saya. Apa kekurangannya? Kurus banget. Paham enggak? Jadi kalau jadi imam kan di depan. Kalau beliau enggak isbal, betisnya kan kelihatan kecil. Itu akan mengganggu konsentrasi orang-orang di belakangnya. Bakal apa? Bakal ketawa. Karena para sahabat itu kan, antum tahu kan, Ibnu Mas'ud ketika mau naik apa gitu, Rasulullah SAW sampai negur, apa yang kalian ketertawakan sesungguhnya ini dan nah, ya itu kan dalam konteks biasa ngobrol. Kalau dalam konteks sholat jangan itu. Nanti kok kelihatan itu bakal ketawa orang di belakangnya saking kurusnya gitu loh. Ya, maka maslahatnya lebih besar. Mencegah madarat yang lebih besar. Begitu. Ya. Tapi apakah sekarang orang-orang isbal itu kakinya tipis gitu? Enggak, orang kaki singkong kayak gitu. Tipis dari mana? Gede kakinya. Ya, begitu ya, kawan. Sombong. Sebenarnya kalau dia lucutin setannya, padahal gampang loh sebenarnya. Yang lebih berat kan isbal sebenarnya. Karena ada berapa gram lebih berat daripada tidak isbal kan? Tinggal potong. Tapi hati yang berat tuh hati. Kemudian juga yang terancam adalah orang yang mengikut-ikut pemberiannya. Ya. Dan orang yang melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Wallahi saya beli sini padahal bohong. Ya. Pada suatu hari seorang ayah menasihati anaknya, jika kamu pernah memberikan bantuan kepada seseorang, maka lupakanlah pemberianmu itu. Dilupakan. Ini lebih lebih dekat kepada keikhlasan. Ya, tidak antum ingat. Seorang bijak mengemukakan mengungkit-ungkit pemberian bisa merusak amal sendiri. Iya. Mungkin pemberian menyebut-nyebutnya, apalagi mempermalukannya, itu bisa merusak amalan kita sendiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, tidaklah sempurna kebaikan tanpa 3 hal: menyegerakannya, menganggapnya kecil, dan menutupinya. Jadi kalau antum ada ingin melakukan kebaikan, kalau mau sempurna, segera, cepetan. Ya. Dan jangan menganggap besar kemudian tutup, lupain. Cepetan lupain. Nah, justru amalan-amalan yang ditunda-tunda itu nanti kepikiran kan? Ketika sudah ngasih sedekah yang tertunda-tunda, nanti setelah sedekah kayak gitu lagi karena udah tertunda-tunda ini. Jika seseorang menyegerakannya, niscaya Allah memberinya manfaat kepadanya. Jika dia menganggapnya kecil, Allah akan memuliakannya, dan jika dia menutupinya, Allah pasti menyempurnakannya. Seorang penyair pernah mengungkapkan, kebaikan yang telah Anda berikan akan rusak karena mengungkit-ungkit. Seorang dermawan bukanlah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi kalau seorang jawad, dermawan, karim, itu nggak bakal ngungkit-ngungkit dia, nggak bakal. Ya. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, mengungkit-ungkit pemberian yang dilakukan mereka lebih menyakiti hati daripada tanggalnya semua gigi, kata Imam Syafi'i. Tadi antum ompong semua itu lebih mending daripada antum disakiti dengan cara diungkit-ungkit pemberiannya.
Al-Barudi menuturkan, aku menanggung tiap derita karena khawatir mengungkit pemberian. Sebab menanggungnya seumur hidup lebih manis daripada sekali mengungkitnya. Meskipun mengungkit-ungkit pemberian bukan termasuk sifat orang mulia, hanya saja ia baik dan boleh dilakukan dalam rangka menegur atau menentukan alasan. Jadi ada mengungkit yang memang boleh dan baik, yaitu ketika dalam rangka menegur atau mengumpulkan alasan, atau ada hak yang tidak tertunaikan. Ada hak yang tidak tertunaikan. Contoh, antum anak udah kasih buku, tapi antum gak pernah hadir habis itu. Anak ungkit, anak kamu udah ngasih antum buku, kok antum gak hadir? Ini boleh, karena apa? Menegur dan juga ini hak anda juga antum untuk datang karena udah dikasih buku. Taib. Jadi ketika itu berkaitan dengan hak, maka insya Allah boleh. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang mubah atau hal yang biasa, maka tidak. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah menjelaskan, ada dua kondisi yang di dalamnya sesuatu yang dipandang buruk bisa dipandang baik, yaitu menegur dan mengumpulkan alasan. Pada kedua kondisi ini diperbolehkan mengungkit-ungkit pemberian dan menyebut-nyebut kebaikan. Boleh. Karena menegur seseorang, tunaikanlah haknya. Jangan kurang ajar, jangan begini, jangan begitu. Kayak seorang ayah nyebut ke anaknya, kamu ini udah ayah sekolahin dari kecil, ini kan mungkin. Tapi diperbolehkan. Ya, padahal kedua perbuatan ini sangat sangat buruk jika dilakukan pada selain dua kondisi tersebut. Ya, begitu ikhwan. Ya, jadi pengecualinya adalah kalau misalnya ingin memberikan teguran atau alasan, mengingatkan dan menunaikan hak yang belum tertunaikan, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai bentuk unsur akhaka zaliman atau mazluma, yaitu tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Kita cukup insyaallah sampai sini untuk kajian mental juara, walaupun sedikit tapi nggak apa-apa insyaallah taala, karena mata ana udah mulai sepet ya. Tapi kalau misalnya selesai kajian seger lagi, ya ajaib ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.